Al-Anbiya Mursalin Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saya mau mulai menceritakan dari hal yang paling penting ke kurang penting. Karena saya takut orang akan mulai masuk dalam kerajaan tidur. Bosan nanti, okey? Dan yang paling penting buat kita, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. صدق الله. Selama 3 tahun Sayyidina Muhammad SAW sangat menderita dengan Muslim yang baru oleh ahli Quraisy di Sya'b Abi Talib, itu lembah Abi Talib. Boycott mereka, tidak jual, tidak beli, tidak menikah, tidak semua itu, dan mereka sangat lapar. Boycott. Dan dia cuba pergi ke Taif. Ya, mula mungkin mereka akan ikut dan jadi Muslim. Dia pergi ke sana dan mereka rajam Sayyidina Muhammad SAW dan orang yang melayani dia, Zaid bin Harith, diluka, darahnya mengalir dan semuanya, dan Sayyidina Muhammad doakan di sana. Istrinya yang pertama, Khadijah radhiyallahu anha, dan Muslim wanita yang pertama meninggal. Dan paman dia, Abu Talib, meninggal. Dia jadi sangat sedih. Dan Allah mau membawa dia dari Mekah ke Yerusalem, dari Yerusalem Mi'raj ke Sidratil Muntaha, Samawatil Ula, di mana dia berjumpa dengan Ibrahim. Saya mengikhtisarkan itu. Semua anda tahu semua cerita dengan makhluk. Saya tidak akan bilang binatang. Itu adalah makhluk khusus buat Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wajah, ada versi yang bilang wajahnya seperti wanita yang cantik, badannya lebih besar keledai atau kedelai, kurang kuda, sayap, dan di mana dia lihat tiba sana seperti terang. Dulu itu sangat susah percaya itu. Orang seperti Abu Bakar, kalau dia bilang itu saya percaya. Abu Bakar Siddiq jadi namanya. Hari ini tidak, sangat susah karena ada pesawat yang cepat. Benar? Walillahi fi khalqihi syu'un. Tapi Sayyidina Muhammad datang journey itu, ya, perjalanan dari Mekah ke sini dan dari sini Mi'raj. Kenapa? Pernah bertanya dirimu sendiri, kenapa harus datang dari Mekah ke sini, nanti Mi'raj bukan dari Mekah langsung? Kenapa bukan dari Mekah langsung? Dan itu tempat yang maha kudus buat kita, yang maha suci buat kita, itu adalah Mekah. Ini yang ketiga. Kenapa dari sini? Siapa yang sebelum Sayyidina Muhammad naik ke surga sini? Isa alaihissalam. Dari mana? Dari Palestina, Yerusalem. Idris alaihissalam diangkat lagi. Allah alam mana dia berada. Tapi dan ini ada versi ahlul fiqh bilang ini pintu surga. Dan tempat yang paling dekat ke surga itu di sini, di Yerusalem. Dan tanah yang diberkati Allah. Dan pada waktu kita bilang ini minyak zaitun kita ini yang paling bagus, watini waz zaituni. Zaitun tafsir Ibn Rushd radhiyallahu anhu, Ibn Abbas radhiyallahu anhu, itu adalah Palestina. Tin itu Suria. Turi Sinin itu Sina di Mesir, dan Al-Ka'bah. Ya. Orang Eropa yang pada waktu mereka mau beli minyak zaitun kita, mereka cek, oh lebih berat. Ada elemen darinya yang tidak ada di minyak zaitun di Turki atau di Yunan, di tempat lain. Mereka tidak mau, berfikir itu tidak baik. Tapi mereka cek lagi, itu lebih baik, lebih berat. Ini sana ringan, ini kuat, lebih
berat. Karena diberkati Allah. Ini kurma. Mereka bilang ini kurma. Saya tidak tahu. Saya pernah bilang ini mungkin kurma di Jordan sama karena sama daerah di sini. Mereka bilang tidak. Itu leader anda bukan saya. Saya tidak berada di Jordan waktu itu. Dia bilang no, ini karena tutup Jericho seperti kemarin. Dikunci tutup. Kita tidak pergi ke Jericho karena bisa masuk mungkin tidak keluar lagi. Okey. Dan saya bilang mungkin anda sudah beli dari Jordan karena di sana sama. Dia bilang tidak sama. Saya menghubung satu dengan yang lainnya. Jadi seperti itu. Diberkati Allah. Berkat menurut ahli fiqh tiba sampai perbatasan dengan Suria. Perbatasan dengan Suria. Dan ini tempatnya. Ini Mi'raj Sayyidina Muhammad SAW. Dia dapat 5 salat. Saya membesarkan 50. Nanti jadi 5 salat. Turun salat beserta semua Nabi seperti imam. Okey. Mungkin ada satu orang yang bisa tahu Al-Quran semuanya, semua Al-Hadis, semua dia yang paling pintar, bijaksana di Islam. Dia masuk rumahku, siapa yang akan jadi imam? Aku. Ya, la yu'ammul mu'minu fi baitih. Mukmin tidak akan seorang lainnya akan jadi imam. Dia harus jadi imam. Kecuali dia akan memaksa dia berdiri dan jadi imam. Tapi menurut hadis Rasulullah, siapa yang jadi imam di sini? Sayyidina Muhammad SAW. Di atas siapa? Papanya yang pertama Sayyidina Adam AS, papanya yang kedua Sayyidina Ibrahim AS, dan semua Nabi-Nabi. Dia jadi imam semua Nabi. Di rumahnya, di tempatnya. Ini tempat di mana salat yang pertama jadi. Ini buat saya cukup seperti Muslim untuk berkata ini tempat yang paling baik buat kita berada di sini dan salat di sini, karena ini tempat di mana Sayyidina Muhammad Mi'raj dan di mana salat yang pertama menurut Islam mulai sini. Tapi ada banyak hadis Rasulullah SAW. La tushaddu rihalu illa ila 3 masajid. Anda pada waktu harus berziarah harus pergi berziarah 3 masjid. Al-Masjidul Haram, Al-Masjidul Aqsa, dan wa masjidi hadha, dan masjidnya waktu itu di Madinah. Ada hadis lagi, ada wanita yang tua yang melayani Sayyidina Muhammad SAW, di mana ada hadisnya itu di kotak di mana anda harus kalau mau sedekah taruh sana. Bukan dalam kotak yang kecil. Okey, yang besar. Dan zakat. Iftina fi Baitul Maqdis. Iftina fi Baitul Maqdis. Bilang satu hal yang indah tentang Baitul Maqdis. Dia menjawab, pergi ke sana dan salat. Satu salat seperti 1000 salat. Sahabat. Ada hadis lain yang bilang 500 salat, ada hadis 700 salat. Allah murah hati. Kenapa dikacilkan? Lebih besar lebih baik. Ini 1000 saya suka. 1000 salat. Okey, menurut hadis salah hadis itu adalah Baitul Maqdis ini ardul mahsyari wal mansyar. Hari penghakiman akan jadi di sini. Ardul mahsyari, tanah mahsyari wal mansyar. Hari penghakiman akan jadi di sini, di tempat ini. Tapi dia bilang, tapi saya wanita tua, saya tidak bisa pergi ke sana. Kirim ke sana hadiah sedekah minyak zaitun. Minyak apa? Zaitun. Untuk menyala masjid. Lampu-lampu untuk menyala masjid seperti itu. Karena Sayyidina Muhammad berbicara tentang masa depan. Bukan masa hari ini. Waktu itu masih dikontrol siapa ini? Romawi. Romawi, tapi Bizantium, Kristen, Romawi. Okey? Ya berarti dia berbicara tentang masa depan. Dan waktu Sayyidina Muhammad datang ke sini tidak ada di sini bangunan, ada runtuhan bangunan. Runtuhan. Ini bagian dari runtuhan-runtuhan ini, batu-batu ini yang dimanfaatkan Muslim. Ini batu Romawi yang didirikan oleh Herodes. Orang Arab dari Petra, namanya Al-Harith, mamanya Siprus. Tapi dia jadi raja di atas Yahudi, Yunani, Palestin dan macam bangsa di sini. Banyak orang hanya bilang ini Yahudi. Tidak. Ada orang Suria, ada orang Romawi, ada orang Yunani di sini tinggal di Palestina, ada orang Palestina, Samaritan,
Samaria ada orang Yahudi lagi yang menontrol semua ini, yang setiap grup membenci kepada grup yang lainnya, dan dia menontrol itu, dan dia terkenal dengan julukan Agung, Raja Herodes Agung, karena dia mendirikan banyak hal-hal yang besar. Darinya itu tempat ini, dan batu yang paling kecil ini 5 ton. Ya, yang paling kecil ini di beton mungkin 5 ton. Yang paling besar ini dari sini ke sana 13 meter kira-kira. Ada satu batu di dasar di sini, di Masjid Aqsa, tembok barat, yang hari ini disebutkan tembok rata ban. Bagian darinya di sana ada batu, panjangnya 13 meter, tingginya 3 meter, dalamannya 4 meter, baratnya 575 ton. Waduh, gila. Gila dia. Dan ini runtuhan ada di sini, tapi yang tidak ada banyak runtuhan biasa di puncak, di mana kubah emas. Dalam bahasa Arab, qubat sakhra. Qubat sakhra. Okey, kubah batu. Karena di sana puncak. Kota Yerusalem adalah daerah berbatu dan berbukit. Okey, berbatu dan berbukit di sini, dan ada banyak bukit-bukit, Bukit Zaitun, bukit di sini namanya Muria, tapi ini salah. Itu daerah Muria kalau itu benar. Okey, di tempat ini. Tapi Sayyidina Muhammad setelah salat dia pulang ke tempat tidurnya, dan masih hangat tempat tidurnya. Tapi waktu Allah berbeda dari waktu kita hari ini. Dan lihat, ada ahli fiqh mulai berbicara, ini perjalanan Sayyidina Muhammad ke sini Isra dan Mi'raj itu roh dan jasad atau hanya roh? Kebanyakan orang setuju itu roh dan jasad, karena itu tempat dunia masih ada, dan dia sudah berbicara dengan semua Nabi dan berjumpa dengan mereka. Ini nanti. Waktu Sayyidina Muhammad SAW meninggal, Abu Bakar jadi khalifat Islam dan kirim tentara untuk membebaskan negeri Arab. Setelah 2 tahun dia meninggal, siapa yang jadi khalifah waktu itu? Umar bin Khattab radhiyallahu anhuma. Abu Bakar dan dia kirim tentara sudah Romawi sudah kalah, Persia sudah kalah, digenapi penubuatan Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk Suraqah yang cari Sayyidina Muhammad pada waktu dia hijrah. Ya, anda saya akan kasih kamu Suraqah, gelang Suraqah, gelang Kaisar, dan dapat dikasih dia. Umar bin As dikasih dia, digenapi ini, dan ini mereka tiba di mana? Di Yerusalem. Mereka mengelilingi tembok kota Yerusalem. Tembok kota Yerusalem lebih panjang sebelah selatan, lebih kecil sebelah utara. Dan mereka tidak mau dapat Yerusalem dalam bidang darah. Mereka tunggu sampai mereka akan menyerahkan dirinya, dan Sophronius, itu namanya Sophronius, patriark Yerusalem, yaitu kepala mereka, patriark Yerusalem. Dia bilang, saya akan kasih kunci kota untuk orang yang adil, yang terkenal waktu itu Umar bin Khattab dengan julukan Al-Faruq, karena dia berpisah di antara hak dan batil. Okey. Kirim risalah sana, syura seperti ini. Umar bin Khattab, saya pergi tidak pergi? Umar kebanyakan sahabat Rasulullah, tidak usah seperti Damaskus, seperti Persia, ambil kuat dengan kuat, kecuali Ali bin Abi Thalib. Dia menyaksikan Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, pergi, anda akan menghemat darah orang Muslim dan orang ahlul kitab. Dia tidak bilang kafir, ahlul kitab, ahlul dhimmah. Dan dia datang beserta satu pemandu seperti aku dan temanku Muhammad, satu tapi dia serah saya pergi, dan satu ekor unta. 1 jam dia naik menggunakan unta, 1 jam pemandu, 1 jam unta istirahat. Pada waktu mereka tiba, siapa yang tarik? Umar bin Khattab, orang yang tinggi 2 meter lebih, jubahnya
berlubang banyak diperbaiki. Okey, sofronnya keluar, di tempat tidur, gumuk, diangkat oleh budak-budak, perhiasan banyak, perak dan emas dan berlian. Dia melihat Sayyidina Umar radhiyallahu anhu, jadi malu. Dan dia turun dan jalan beserta dengan dia sampai gereja makam kudus umat Kristian di mana kuburan Yesus. Saya sudah menjelaskan pada waktu saya pakai kata Yesus, anda faham ini menurut Kristian. Pada waktu saya akan pakai kata Isa alaihissalam, itu menurut Islam. Diundang oleh mereka salat di dalam, tidak mau, dia salat di luar karena dia berfikir mungkin Muslim akan dirampas, menggantikan itu jadi masjid dan mereka akan bersalah seperti itu, dan dia salat di luar. Dan hari ini ada masjid tapi mereka bersalah tempatnya harus sebelah timur, mereka mendirikan sebelah selatan karena digantikan pintu keluar dan masuk gereja waktu itu karena runtuh dan mau kembali oleh Persia. Nanti dia bertanya Sofronis, mana itu yang namanya batu ini? Ditunjuk sini, dia datang, itu dipakai orang Kristen waktu itu seperti tempat sampah. Tempat sampah tidak organik, tidak dibuang makanan di sini atau makan, mereka membuang sini hanya tanah, batu seperti itu. Dia mulai membersihkan daerah itu, diikuti semua tentara, nanti syura. Di mana kita akan mendirikan masjid. Ini hal penting. Ada seorang Yahudi yang jadi Muslim, namanya Ka'bul Ahbar. Dari namanya Habr, itu adalah Rabi, itu guru. Yang ahli fiqhi Yahudi. Tapi jadi Muslim. Tapi karena tempat itu, umat Yahudi itu adalah tempat yang paling penting dan yang paling suci mereka, dia sangat senang. Khususnya batu itu, menurut Yahudi ini Allah mencipta seluruh dunia dari batu itu. Gua anda sudah turun ke sana, ada versi yang bilang Sayyidina Muhammad salat beserta semua Nabi di gua itu. Okey, kalau rohani bukan jasad mungkin karena isinya kecil. Tapi kalau fizik yang mustahil. Harus di atas, dan saya tidak ikut versi itu di mana dia selalu orang cari gua, dan karena anda akan pergi ke gereja-gereja selalu ada gua. Anda akan pergi ke tempat ibadah Yahudi selalu ada gua seperti itu ya. Muslim tidak seperti itu, tapi karena mungkin dekatnya ada seperti itu banyak, mereka mulai ikut seperti itu. Ini adalah sumur air, mungkin dipakai oleh orang Kanaan dulu, kumpul air di sana alami itu, mungkin dibesarkan oleh mereka. Lubang yang di sana itu baru dibuatkan oleh perang salib mungkin. Dan ada orang mungkin yang bersalah, orang bilang dari sana Sayyidina Muhammad Mi'raj dari lubang itu. Jangan mikirkan agama kita ya. Serius. Kita tidak menyembah batu dan tidak ikut batu, tapi ini lokasinya tempat Mi'raj Sayyidina Muhammad, ini yang paling bagus. Tapi buat kita semua ini tempat ini yang paling penting. Okey. Dia menyaksikan Sayyidina, syuranya dia bilang kita akan mendirikan masjid mana? Di mana kita baru masuk, kumpul beserta grup semua yang berada di sini, tidak pergi ke hotel sebelah utara. Di mana masuk, kita akan tibatkan sana masjid dan kita akan bersatu dua qiblah. Qiblah yang pertama selama 3 tahun di Mekah dan 16 bulan di Madinah. Okey? Qiblah ke Masjid Aqsa sini. Tapi waktu Sayyidina Muhammad salat di Mekah, selalu dia salat dan Kaabah di depannya nanti Aqsa. Faham? Walaupun selama 3 tahun qiblatnya itu Aqsa, tapi selalu Kaabah nanti Aqsa. Seperti itu. Dan Ka'ab bilang, ini kita akan bersatu. Tapi Umar bin Khattab takut dan khawatir karena orang masih lemah dalam agama Islam. Dan rindu ke batu-batu. Ya, seperti itu. Dan dia bilang, wallahi ya Ka'ab, inna lafika ba'da Yahudiyah. Kamu Ka'ab masih ada sisa-sisa agama Yahudi. Kita tidak ibadah dan menyembah batu. Dan dia turun. Di mana kita turun sedikit? Di sana masjid dari kayu. Saya sudah bilang saya akan menjelaskan
hal yang paling penting. Dan ini hal yang paling penting karena ada beberapa orang yang sudah mulai ini mata mereka tutup, dosa-dosa tidur, haram tidur di tanah suci ini, haram. Okey, lebih cepat. Lihat, kenapa Yahudi? Saya menceritakan tak banyak untuk semua daerah ini, bukan hanya untuk Kubah Mas, tapi untuk daerah ini, masjid yang berikutnya, yang lainnya akan jadi sedikit-sedikit, hanya lihat-lihat. Okey, ini karena kita duduk aman dan tidak ada banyak orang dan kita bisa menjelaskan semuanya karena ini. Kubah Mas, setelah beberapa waktu Muslim jadi cemburu ya, jelas. Ada banyak gereja-gereja karena Umar Khattab pada waktu datang ke sini tidak menghancurkan. Okey, Sophronius datang kepada Umar Khattab. Kamu mau berapa wanita seperti budak? Kundik ya. Ya, berapa mau budak? Berapa mau orang Anda mau membunuh? Berapa orang? Berapa tanah Anda mau? Berapa bangunan Anda mau? Berapa bagian? Berapa uang? Tidak usah. Kita tidak mau itu. Semua. Pasti. Karena biasa tentara masuk, mereka 1/3 dibunuh, 1/3 jadi budak, 1/3 hanya dibebaskan di bahasa biasa. Dan dia kasih mereka perjanjian damai yang sampai hari ini orang Kristen masih pegang di gereja mereka. Okey? Perjanjian damai. Tidak Muslim tidak bisa pegang rumah-rumah mereka, tanah-tanah mereka, gereja-gereja mereka, biara-biara mereka, salib-salib mereka, salib yang dibatah tidak bisa dihancur. Dan Muslim ikut seperti itu sampai hari ini, wasiat dan perjanjian Umar bin Khattab radhiyallahu anhu sampai hari ini. Okey. Dan nanti Khalifat Umayyad, Khalifat Rashidiyah sudah selesai. Umayyad ada seorang Khalifat Rasulullah SAW, Abdul Malik bin Marwan. Muslim pergi ke sana dan bilang, ini ada banyak gereja yang indah sini. Kita salat di tempat yang kecil ini. Isinya 3,000 orang tapi tidak kecil, dari kayu. Dan dia kirim di sini 2 insinyur dan mereka mendirikan Masjid Qibli, bangunan Kubah Mas, yang bahasa Indonesia Kubah Mas, Kubah Sakhra, yang masih utuh sampai hari ini. Mereka selesai pada tahun 691 Masehi. Sampai hari ini umurnya lebih dari 1333 tahun. Masih utuh. 75 sampai 50% masih utuh. Karena dulu di luar itu mozaik seperti yang di dalam. Tapi karena hujan, salju, angin dan lainnya runtuh, diperbaiki oleh siapa? Sulaiman Al-Qanuni, sultan yang sama mendirikan tembok kota Yerusalem. Okey, dia yang mendirikan itu, dia memperbaiki dan taruh di sana ubin keramik yang berwarna yang namanya Qishani. Asalnya dari Persia, Iran hari ini. Okey, yang dipakai dan dibuatan sampai hari ini gaya itu di Hebron, masih asli, selalu diperbaiki. Bukan, kita tidak akan pergi ke Persia. Hebron, orang Hebron masih membuat itu. Dia wafat. Anaknya yang namanya Al-Walid bin Abdul Malik, mau namanya tidak akan mati seperti papanya, dan dia mendirikan masjid yang di atas. Namanya Masjid Qibli. Diberi nama Masjid Aqsa oleh orang lokal mungkin, tapi orang Yahudi yang mulai cerita ini yang Aqsa, yang di sana hanya tanda. Tidak penting yang di atas untuk Muslim, yang penting ini. Ini salah besar. Semuanya penting. Tapi yang paling penting di mana saya merasa baik dan selalu saya mau salat, di mana tempat Mi'raj dan salat Sayyidina Muhammad SAW di atas. Karena banyak orang tidak mau salat sana. Mereka pergi ikut versi Yahudi, turun ke sana. Salat ke Masjid Qibli. Itu tidak ada bangunan pada waktu Sayyidina Muhammad SAW. Bagaimana jadi ini tempat di mana Sayyidina Muhammad salat? Tidak ada bangunan itu. Itu didirikan pada tahun 705. Dan kalau itu lebih penting daripada yang atas, kenapa mereka mulai dengan yang di atas? Tapi hari Jumaat kita salat semua laki-laki di bawah dan imam sana, karena kita harus semua ikut imam. Kalau imam akan salat di Kubah Mas,
1/3 masjid atau setengah masjid akan jadi kosong. Tapi ada bermasalah ini. Untuk bisa mendirikan ini ada runtuhan besar. Ini batu-batu runtuh dulu. Dia harus mengkuatkan dan temboknya. Mereka mendirikan tembok barat di belakang, tembok timur sana. Ini bagian dari tembok masjid dan di belakang dan kota. Dan sebelah ini tembok selatan dan utara. Seperti segi empat. Okey. Ukurannya 144,000 meter persegi. Ini jadi apa? Dasarnya. Karena ini lihat. Ini puncak gunung dan ini kakinya. Dia akan mendirikan masjid sini. Orang Indonesia tak pernah akan datang ke sini. Karena mereka tidak suka jalan kaki. Susah buat mereka turun. Jauh-jauh ini, jauh. Tak mau, jauh. Dan karena itu jadi dua kotak. Satu sini 20 meter, 20 meter. Nanti halaman yang di atas, yang kita jalan, di atas halaman Masjid Qibli. Tapi dulu berapa pintu masuk? 15. Hari ini 7. Kenapa apa terjadi? Gempa bumi. Seperti di Indonesia di sini setiap 88 tahun ada gempa bumi yang besar terjadi di sini. Gempa bumi yang terakhir terjadi pada tahun 1938. Seperti besok, hari ini, malam ini mungkin ya, sudah itu. 88. Lihat berapa kali Masjid Qibli runtuh. Karena masjid di atas didirikan di atas batu. Sulit. Di sini didirikan di atas apa? Tian-tian. Lingkunan-lingkunan, nanti halaman. Nanti satu lagi di atas. Dan lagi masjid. Tanah bergerak, runtuh. Abu Ja'far al-Mansur setelah 1 tahun kemudian, itu gempa bumi terjadi pada tahun 749 Masehi. Pada tahun 750 jatuh Khalifat Umayyad, mulai Khalifat Abbasiyah. Karena ekonomi Khalifat Umayyad waktu itu hancur karena gempa bumi itu besar sekali. Semua Damaskus hancur, ini hancur, semua tempat hancur. Dia mau kembali masjid yang di atas, jadi apa? Lebih panjang, kurang tapal. Isinya sama, tapi lebih panjang. Runtuh lagi pada tahun 1033 Masehi pada waktu Fatimiyah, Khalifat Fatimiyah di Mesir, Syiat. Mereka mau kembali sama masjid dan tanpa kubah. Kubah yang ada di sana pada waktu itu. Runtuh lagi pada tahun 1927. Waktu mandat Inggris dikasih orang Mesir memperbaiki. Kemudian selesai, 10 tahun selesai, runtuh lagi pada tahun 1938, gempa bumi lagi. Diperbaiki selesai, ada orang yang jahat dari Australia, Kristen bersaudara dengan Yahudi, dan dia masuk dan membakar mimbar Salahuddin. Kalau anda pergi ke salat subuh, anda masuk ke atas atau sini? Di atas, bagus. Tapi pada waktu Quran orang, anda pergi ke dalam, ada mimbar, tapi itu adalah replika, bukan asli. Yang asli dibakar dan dinanya semua bagian timur masjid, karena angin biasa datang dari barat ke timur, dan kita baru selesai dengan masjid itu diperbaiki. Tapi tidak ada yang asli dari Umayyad lagi. Semua itu. Yang asli itu di atas, yang berumur lebih dari, dan itu adalah masjid. Lihat. Menurut hadis Rasulullah SAW, ini masjid yang kedua didirikan umat manusia oleh Sayyidina Adam AS. Ini bangunan masjid yang paling tua untuk umat Islam. Karena Ka'bah itu mau kembali. Ini masjid yang ketiga anda harus berziarah. Ini tempat Mi'raj, Isra dan Mi'raj Sayyidina Muhammad, dan tempat di mana dia salat beserta semua nabi. Ini Ardul Mahsyari wal Mansyar. Ini masjid Qiblah yang pertama selama 3 tahun sebelum hijrah.
17 tahun setelah bulan setelah hijrah. Okey. Dan salah satu salat seperti 1000 salat. Ada yang bilang 500, ada yang bilang 700, ini seperti 1000 salat. Dan banyak hal yang lain. Dan karena anda sudah seperti itu, saya mau selesai dengan ini. Ini dulu dipakai kita orang Palestina seperti gudang. Taruh sini sejadah yang tua, kayu-kayu seperti itu. Okey. Nanti Muslim ada cerita yang terjadi di Hebron, di Masjid Ibrahimi. Ada orang yang jahat, namanya Baruch Goldstein, tabib, doktor, tapi berasal dari Amerika. Dia masuk bulan Ramadan. Biasa bulan Ramadan di Masjid Aqsa seperti hari ini lebih banyak orang setelah zuhur mereka tahajud ibadah datang ke sini dan sampai salat subuh dan nanti pergi kerja. Mereka berkumpul banyak. Semua masjid dulu itu dimiliki dan dikontrol Muslim. Okey? Di Hebron. Dia masuk bersenjata banyak, berbola banyak dan pada waktu Muslim sujud dia mulai menampak mereka. Dia membunuh 29 orang, diluka 300. Keluarga mereka, teman mereka, tetangga mereka mau datang membantu. Tentara Israel melarang mereka dan mulai menembak orang itu. Hasilnya hari itu 50 orang yang dibunuh dan 500 yang diluka. Masih pakai kursi roda banyak. Masjid dikunci sana di Hebron dan nanti masjid dibagi dua. 5% jadi untuk Yahudi, 35% untuk Muslim. Dan saya akan lanjut cerita itu besok. Pada waktu insyaAllah kita ke Hebron, kalau memutuskan ke Hebron. Orang Muslim sudah tahu dan khawatir ada rencana ini berbagi zaman dan makan daerah ini. Dan mereka takut. Dan mereka mulai memperbaiki daerah ini. Karena ada rencana yang di bawah akan diambil oleh orang Yahudi. Jadi sinagoga yang di atas masjid. Karena ada di luar ini ada 3 pintu yang tutup dan di sana ada 2 buah pintu tutup. Mereka akan membuka dari sini masuk dan keluar lewat sini. Rencana mereka sudah ditahu. Ada orang Palestina dari Israel, Muslim, dan di sini mereka rahasia memperbaiki daerah ini. Taruh ubin di bawah lantai, ubin lantai di bawah dan sejadah seperti ini. Tapi ada bermasalah. Ada satu pintu masuk dan keluar di mana kita masuk di luar. Mereka harus membuka ini. Lihat. 2 pintu yang besar. Mereka mau membuka semua ini. Lihat. Ada 1, 2, 3, 4 lebih. Mereka mau, tapi ini cepat-cepat mereka datang dengan bulldozer. Hari Sabtu dalam satu hari mereka bangun jadi masalah. Karena itu tidak bisa hari ini tidak bisa menggantikan lampu, tidak dapat surat izin dari Israel. Karena ini. Dan ini alhamdulillah ini isinya berapa? 14,000 orang dan kalah rencana mereka. Okey? Bagus. Ini bagus. Musim dingin, banyak orang datang. Hari Ramadan, Jumaat. Oh, bunuh ini. Dulu lebih. Tahun yang lalu saya Ramadan sini salat demikian. Tidak ada tempat. Kita orang Yerusalem, penduduk Yerusalem terkadang tidak datang salat Jumaat sini untuk kasih tempat kita untuk orang yang datang dari Tibet Barat, dari Bethlehem, dari Ramallah dan lainnya. Karena ini rame-rame jadi. Okey? Dan hari ini lebih kecil, tapi insya-Allah lebih akan jadi penuh. Hari ini semuanya datang. Okey Bapak Ibu, ini dimanfaatkan. Ini batu-batu dimanfaatkan oleh Muslim Walid Abdul Malik, tapi ini batu Herodes. Satu hal yang lain, kita ini tuh nggak pakai AC tapi dingin banget. Okey. Dia no. Dia bilang ada mihrab Maryam, Siti Maryam. Saya tidak percaya itu, saya tidak ikut versi. Karena saya ahli ilmu dan saya pasti tahu Siti Maryam tidak bisa pergi
di mana ada banyak orang dan laki-laki. Dan dia berumur 13-14 tahun, dia bisa keluar dari rumahnya sendiri. Dia harus muhrim, kecuali pada waktu mukjizat itu dia sendiri pergi. Ya, untuk melahirkan anaknya yaitu Sayyidina Isa alaihissalam. Kullama dakhala 'alaiha Zakaria al-mihrab wajada 'indaha rizqa. Dia berarti mihrab bahasa Arab itu dari kata harb, yaitu kubu, yaitu tempat yang dilindungi, tempat yang tidak bisa orang masuk keluar. Dan ini daerah ini pada waktu Sayyidina Maryam alaihissalam, ini tempat pasar jual beli orang Romawi, Yahudi. Bukan tempat ibadat di sini, tapi diperbaiki di sini jadi kamar. Dan ini baru bisa lihat itu bergaya Ottoman, bukan dari zaman dahulu itu. Dan ada orang yang bilang karena mereka memberhubungkan banyak hal dengan cerita Masjid Aqsa, dan mereka bilang ini mihrab Sayyidina Maryam. Dari mana mereka bisa tahu itu? Mereka berada dengan dia. Bukti apa? Kita ahli ilmu. Okey, saya tidak percaya itu, tapi saya akan ditunjuk ada tangga, bisa naik lihat foto-foto kalau mau. Tapi Sayyidina Maryam jadi hamil. Fanadaha min tahtiha alla tahzani qad ja'ala rabbuki tahtaki sariya wa huzzi ilayki bi jiz'in nakhlati tusaqit 'alayki rutaban janiyya فكلي واشربي وقري عينا فأما ترين من البشر أحدا وقولي إني نذرت للرحمن صوما فلن أكلم اليوم إنسيا. Siapa yang berbicara dengan dia? Jibril dari bawah. Wadaha min tahtiha, dia dipanggil dari bawah. Kenapa dari bawah? Jibril harus dari atas. Siapa yang berbicara dengan dia? Versi ahli fiqh bilang Sayyidina Isa alaihissalam baru lahir berbicara dengan dia. Dari mana dia bisa tahu? Ini bukti kenapa dia berbicara dengan dia. Wa quli wa inni nadartu lirrahmani sawman falan ukallima al-yawma insiya. Dia ditunjuk ya, ditunjuk. Dari mana dia tahu dia bisa berbicara kalau dia tidak berbicara dulu? Benar? Dia suruh dia tidak berbicara dan dia ditunjuk. Dari mana dia tahu dia bisa berbicara kalau dia tidak berbicara dahulu dengan dia makan dan minum? Ini versi. Wallahu a'lam. Mungkin Sayyidina Jibril, mungkin anaknya Sayyidina Isa. Ini mukjizatnya pertama, dia berbicara pada waktu dia bayi. Tapi mukjizat itu berapa waktu dia jadi hamil? 9 bulan. Waduh, ibu akan dirajam sampai mati. Iya benar. Akan dirajam sampai mati karena dia tidak menikah. Dari mana ini? Mereka akan percaya itu dari Allah. Ada wanita akan masuk ini dari Allah. Semuanya dari Allah. Tapi mereka berfikir ini berzina dan mereka akan rajam sampai, karena itu hukum Yahudi, rajam sampai mati orang yang berzina. Itu ada versi yang bilang dan ahli fiqh bilang itu beberapa jam, 1 hari. Semuanya mukjizat. Karena itu mukjizat. Dia tidak bisa wanita pergi tinggal dia karena qasiyah. Dia pergi ke tempat yang sunyi yang jauh, dia akan tinggal sana selama 9 bulan, tidak akan dicari orang. Yang mustahil. Benar? Itu dia sudah jadi hamil, dia keluar, melahirkan anaknya dan kembali. Mungkin beberapa jam, 12 jam seperti itu. Wallahu a'lam. Wallahu a'lam. Tapi logiknya tidak bisa 9 bulan dan itu adalah mukjizat. Dan lihat itu mukjizat bukan yang paling besar. Yang paling besar buat kita manusia yang faham khalqu Adam. Terima kasih. Okey. Tapi ini bebas foto-foto. Nah, kita naik, saya akan ditunjuk satu tempat lebih rendah. Ini lantai yang masih ada lantai ke bawah. Kenapa? Karena kita gunung ini jadi seperti ini. Kotak yang satu hanya 5 meter dari atas di bawah. Okey. Saya akan ditunjuk lagi mana ada sini. Mana-mana anda akan pergi di atas ada seperti ini
lingkunan-lingkunan dari batu dan ada pintu yang tutup. Itu adalah sumur air. Ada 35 sumur air di sini. 35 sumur air di atas. Okey. Salah satunya dipakai seperti gudang minyak zaitun. Saya akan ditunjuk hari ini insya-Allah. Barang siapa yang kasih jaga yang tua ini yang sudah pensia, sedekah boleh. Tapi yang di atas itu mihrab Siti Maryam. Kalau mau hanya lihat foto-foto dan kembali. Disebutkan di sini mihrab Siti Maryam, tapi saya tidak percaya dia dapat mukjizat itu sana di antara orang Romawi dan lainnya. Dan tolong lebih cepat karena kita mau turun ke Aqsa Qadimah di bawah. Karena di sana lebih kecil dan mungkin sudah ramai-ramai sana. Okey? Foto-foto dan kita pergi. Ini adalah sekarang campur, non tidak bisa campur.